Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakta Islam. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat tahu video terbaru dari channel ini. Sebaiknya simak video ini sampai akhir agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Berbicara mengenai kopi, maka tidak akan terlepas dengan yang namanya kumpul, ngobrol bareng kawan ataupun keluarga. Dari hal itu, maka kurang nikmat jika tidak ada hidangan secangkir kopi. Yang kita tahu, kopi adalah minuman yang sangat populer di zaman sekarang. Tidak hanya dari kalangan orang tua saja, anak muda pun juga tidak ketinggalan dalam hal ini. Ternyata, di dalam Islam pun para ulama juga memandang kopi adalah minuman yang sangat nikmat dan berkhasiat. Hal itu karena kopi dapat membuat mata tidak ngantuk. Oleh karenanya, banyak dari kalangan sufi yang senang minum kopi. Istilah kopi sebenarnya sudah dikenal pada masa ulama terdahulu. Bukti menemukan beberapa karya ulama yang khusus membahas mengenai kopi. Dan jika disimpulkan secara keseluruhan, isi karya-karya tersebut semuanya banyak menyanjung kopi. Tidak satupun dari ulama yang berkomentar negatif mengenainya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, kopi bisa menghilangkan stres, bahkan bisa menarik asrar. Penjelasan tersebut hendaknya bisa memperbaiki niat para pencinta kopi terdahulu, yang kopi hanya untuk hidangan belaka, tapi sekarang lebih dari itu, yaitu niat untuk lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ternyata kopi dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu disampaikan oleh salah satu habaib yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bangun. Suatu ketika, Asy-Syaikh Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara." Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Aku akan memberimu 3 hadis. Selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar meminta ampun untuknya. Barang siapa yang menyimpan tasbih untuk digunakan berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang banyak berzikir, baik ia digunakan tasbihnya atau tidak. Barang siapa yang duduk bersama waliullah yang hidup atau sudah wafat, maka pahalanya sama saja dengan ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh penjuru bumi." Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas berkata, "Sesungguhnya tempat yang ditinggalkan dalam keadaan sepi atau kosong, maka jin akan menempatinya. Sedangkan tempat yang biasa digunakan untuk membuat hidangan kopi, maka para jin takkan bisa menempati dan mendekatinya." Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu adalah ulama besar dan kaya, murid dari seorang wali yang sangat karomah, Syekh Abdullah Al-Masyiyi. Suatu ketika, ia harus mengamalkan wirid dan harus menahan wudunya sampai 40 malam tanpa batal. Dengan memohon petunjuk Allah, beliau bermimpi didatangi Rasulullah SAW dan seraya bersabda, "Hai Abdul Hasan, ini saya bawakan biji-bijian yang banyak terdapat di tempatmu. Jemurlah, goreng kering hingga menjadi lunak, kemudian tumbuk sampai lembut. Sesudah itu, seduh dengan air mendidih. Air itulah yang kau minum setiap malam. Insya Allah kamu tidak akan mengantuk esoknya." Taulah beliau bahwa biji yang ditunjukkan Rasulullah SAW adalah biji kopi. Sejak minum kopi itu, beliau mampu menahan ngantuk beberapa malam, bahkan sampai 40 malam. Jadi dapat disimpulkan bahwa kopi adalah minuman yang disukai sebagian ulama, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun dengan adanya ini, maka kita boleh meminum kopi tetapi tidak boleh berlebihan, karena Rasulullah SAW tidak suka dengan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.